Ada satu yang paling kecil, Mei tanggal 10 kemarin, dia umur 10 tahun. Namanya Yusuf. Bayangkan Tuhan masih memberi saya murid sekecil itu. Saudara, kalau saya pergi kemana saja, dia SMS saya atau dia miss call saya telepon. Dan orang semuanya tertawa kalau dengar. Dia itu paling suka nasihati saya. Papa, jangan mandi malam. Itu yang diucapkan tiap kali dia telepon. Karena sekali saya pergi dengan dia waktu dia libur. Saya mandi jam 11 malam. Dia marah, saudara. Dia marah betul. Setelah marah dia nangis, saudara. Karena dia takut saya sakit terus mati. Bayangkan. Sejak itu. Kalau dia tahu saya pergi dengan kakak-kakaknya, murid saya yang lain. Dia gak berani ngomong, saya dia pesan. Kak, beritahu papa jangan mandi malam. Kok dia mandi malam lapor saya. Bayangkan. Barusan kami dari Pare-Pare. Nah, terus dia tahu pergi dengan namanya David, itu murid saya yang lain lagi. Terus dia SMS Kak David, tolong cek papa, jangan mandi malam. Nah, terus David ini beritahu saya, papa tahu dia ngomong apa? Tahu mandi malam. Iya, memang itu kebiasaan dia. Itu murid saya. Ayo saudara, kita seperti ini. Sekolah minggu perhatikan mulai sekarang. Saya punya konsep begini dalam mentor, dalam pelayanan. Kalau sekarang kita lihat bupati kita di daerah kita pelayanan, camat kita lihat gubernur kita sampai presiden para menteri sekarang. Saya ambil rata-rata mereka umur 60, 50 dan 40. Boleh? Rata-rata sekarang ini makin banyak orang muda yang sudah punya posisi tinggi. Di Singapura hebat. Waktu pelantikan kabinet baru bulan Maret yang lalu, karena saya ada di sana, saudara. Maka inilah dalam sejarah Singapura, ada menteri 3 orang yang umurnya rata-rata 26 tahun. Luar biasa. Jadi pemerintah Singapura begitu luar biasa memberi kesempatan anak muda maju. 26 tahun. Hebat sekali negara itu. Maka itu saya selalu mengambil contoh kepemimpinan Lee Kuan Yew di dalam banyak hal. Saya baca banyak buku tentang Lee Kuan Yew, itu hebat sekali itu orang. Khususnya waktu dia jadi Perdana Menteri pertama tahun 67. Ketika Singapura baru mulai bangkit. Susahnya luar biasa. Dan waktu singkat berubah negara itu. Karena seorang pemimpin. Ayo kita buat itu dalam hidup. Saya belajar banyak dari pemimpin-pemimpin dunia. Bukunya ada. Maka itu saya ingin kasar kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Milikilah hobi yang nomor 1. Membaca. Itu penting. Gak harus buku rohani. Saya itu radikal. Saya itu baca buku rohani sedikit sekali, saudara. Kalau saya lihat koleksi buku saya, buku rohani itu hampir nggak ada. Tapi buku umum, saya senang koleksi, saya senang baca. Kemarin saya bicara di hadapan para pemimpin di Bandung. Saya bicara tentang seorang anak muda yang baru umur 26 juga. Tapi sekarang dia jadi raja baja di dunia. Bapaknya baru umur 50-an. Tapi sudah menyerahkan itu kepada anak. Hebat sekali. Ini kita perlu contoh dan beritahukan anak-anak muda di gereja kita untuk tampil. Sampai hari ini saudara, saya itu sulit menggunakan komputer. Memang saya itu nggak ahli. Zaman saya dulu nggak ada barang itu. Saya kelas 2 SD itu masih pakai sabak. Tahu kata sabak? Batu tulis. Itu sampai kelas 2. Masih pakai grip. Diasah kalau mau sekolah itu. Siapa yang pernah mengalami zaman itu? Ada? Ada apa? Ada Bapak ada itu belakang juga ada. Wah, nggak ada buku. Nah sekarang saya pakai komputer, gaptek betul saya ini saudara. Tapi anak-anak saya hebat-hebat. Walaupun saya nggak menguasai, jadi sampai hari ini aduh saya ketemu barang itu. Tapi saya nggak mau kalah dalam membaca. Saya baca banyak. Tentang Google contohnya, itu hebat sekali. Saya baca. Jadi sesibuk-sibuk saya membaca itu harus dan harus. Tolong rekan-rekan Tuhan. Kalau toh punya uang, kumpul-kumpulkan. Enggak usah sendiri taruh mahal, buku mahal. Tapi juga banyak di Loak juga banyak. Tapi yang satu daerah, ayo patungan yuk beli satu buku 3 orang, baca barengan. Ganti-ganti kok barengan bisa baca barengan begini. Ya ini akan menolong kita. Tolong yang sudah punya buku pinjaman yang lain, tapi balik loh jangan sampai enggak. Awas itu.
Supaya kita ngerti. Ini menolong sekali untuk kita membaca. Nah sekarang kita akan lihat secara sepintas. 4 fungsi ibu dan 6 fungsi bapak. Baik dalam keluarga maupun dalam pelayanan. Ini mutlak kita pakai. Kalau bapak, 3 fungsi pertama itu bukan kata-kata tapi contoh. Masih ingat tadi? Saleh, adil, tak bercacat. Ini kan tindakan bukan? Bukan perkataan, ini perbuatan. Mengapa dalam hidup ibu tidak ada ini? Mari kita kembali ke masa kecil kita. Kalau ada di antara saudara yang gak sempat punya lihat papa atau mamanya mungkin meninggal atau bercerai. Oke, tapi semua kita pasti punya naluri yang sama. Gini pertanyaan saya. Siapa masih ingat waktu kita masih kecil? Kalau kita salah, lalu kita dihukum. Ibu menghukum kita waktu itu. Dengan pukulan sekian misalnya. Berapa waktu kemudian kita salah, tapi bapak yang menghukum kita. Karena bapak yang tahu. Waktu ibu menghukum kita sekian, dan bapak juga hukum kita sekian. Sama nilai pukulannya. Pertanyaannya, kepada siapa kita lebih dendam? Nah, itu yang saya heran. Kenapa kok kepada papa? Betul tidak? Mama buat anak-anak itu figur yang luar biasa. Di mata anak, gini istilahnya ini. Mama boleh salah. Tapi bapak tidak. Betul? Masih ingat naluri ini yang saya kagum, saudara. Mengapa semua anak bisa punya naluri ini? Maka itu buat anak-anak bapak itu idolanya, jagoannya, pahlawan. Begitu salah, anak itu hancur hidupnya. Maka itu kalau pemimpin salah, saudara ngeri sekali. Itulah bapak dan ibu. Tapi, ya ini yang penting. Kalau kita baca 4 dan 6 fungsi tadi. Cepat lihat sepintas. Di tangan siapa pembentukan karakter? Nah, tangan bapak. Pembentukan karakter itu. Maka itu ada nasihat, ada menguatkan hati, ada mendisiplin. Itu di tangan bapak. Mari kita kembali ke masa kecil. Secara naluri, anak-anak lebih senang minta nasihat ke ibunya atau ke bapaknya. Nasihat. Coba jawab. Ibunya. Betul. Mengapa? Karena di mata anak-anak, mama itu gampang. Apa-apa pasti boleh. Betul? Mengapa mama itu gampang dan apa-apa pasti boleh? Karena di mata anak-anak, anak-anak itu tahu. Mama itu yang nggak pernah bisa tegas, nggak pada anak-anak. Karena mama yang mengandung dan melahirkan tahu susahnya. Bapak nggak pernah ngerti barang itu. Maka itu nggak bisa lain. Itu sebabnya mengapa surga membagi 4 ini. Mama itu ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Tapi mendisiplin, menasihati di tangan bapak. Ini yang membuat dunia hancur. Karena setan merusak bapak-bapak. Bayangkan ketika banyak waktu yang anak butuhkan. Minta nasihat. Si penasehat gak pulang-pulang. Betul? Setan mencuri para ayah. Akhirnya anak-anak gak punya penasehat dalam hidupnya. Dan pribadi dalam masa pertumbuhan tidak punya penasehat. Dia akan liar hidupnya. Ngeri sekali. Saudara, saya sudah pakai ayat ini untuk banyak memberi ceramah dan seminar di dunia sekuler. Dan saya nggak pakai Alkitab, tapi saya sebutkan. Mereka kagum, ternyata semua ahli dan tokoh pendidikan dan tokoh psikologi, tokoh apa saja tidak pernah tahu kalau Alkitab ini punya tulisan fungsi mama dan fungsi papa setegas ini. Hanya Alkitab. Maka itu saya sering beli banyak Alkitab, bukan untuk saya. Karena kalau saya selesai memberi ceramah atau seminar itu, mereka pasti tanya, Bapak baca buku apa? Saya nggak nyebutkan itu Alkitab. Kalau mereka mendesak, saya baru tunjukkan. Maka itu saya berkata kepada mereka, terimalah buku ini bukan sebagai buku suci agama, terimalah sebagai buku pengetahuan. Dan saya sudah tunjukkan ayat mana, silakan buka. Mereka terima. Kalau ini buku agama mereka nggak mau terima. Hebat. Maka itu kalau saudara pernah ingat Yohanes 1